datang di podcast kelompok bahasa yang beranggotakan saya BK Dan saya Jocelyn. Nah, pada podcast kali ini kami berdua akan membahas tentang beberapa perubahan sosial yang terjadi dalam 3 generasi. Generasi pertama, generasi kakek. Yang kedua ada generasi ayah dan ibu. Dan yang terakhir adalah generasi kita. Nah, perubahan sosial yang akan kita bahas ada 5 nih. Yang pertama nilai-nilai sosial, norma sosial, adat istiadat, teknologi, dan juga bahasa. Tapi sebelum kita ngebahas tentang generasinya nih, kita harus tahu nih apa itu maksud dari nilai sosial, apa itu maksud dari norma sosial, dan seterusnya lah. Mungkin Jocelyn bisa ngejelasin kali ya apa maksudnya dari nilai-nilai sosial dan selanjutnya. Pertama itu saya akan menjelaskan tentang nilai sosial. Nah, nilai sosial ini adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Nah, nilai sosial ini juga dapat dijadikan dasar pertimbangan setiap individu dalam menentukan sikap serta mengambil keputusan. Nah, ciri-ciri dari nilai sosial ini pertama ada terbentuk dari proses interaksi sosial di masyarakat. Dampaknya berbeda-beda terhadap tindakan yang dilakukan. Dan yang ketiga, setiap anggota kelompok memiliki perbedaan nilai sosial. Nah, yang kedua, norma sosial. Norma sosial ini adalah seperangkat aturan berupa perintah atau larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Bedanya dengan nilai sosial, norma sosial ini bersifat nyata, tegas, dan jelas. Sementara ciri-ciri dari norma sosial adalah itu tidak tertulis, hasil kesepakatan bersama anggota masyarakat, dan yang terakhir ditaati bersama oleh anggota masyarakat. Dan yang ketiga itu ada adat istiadat. Nah, adat istiadat ini adalah kumpulan tata kelakuan yang bersifat kekal dan menyatu sangat kuat dengan masyarakat yang menganutnya. Kayaknya aku bakal ngejelasin sisanya nih. Untuk yang teknologi merupakan penerapan ilmu-ilmu atau perilaku serta alam, juga pengetahuan lain dengan cara bersistem serta mensistem untuk memecahkan masalah manusia. Contohnya komunikasi, transportasi, medis, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir kita punya bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan seperti kata kelompok, kata klausa, dan kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun ditulis. Mungkin karena kita semua udah tahu nih ya apa itu arti-arti dari 5 perubahan sosial yang akan dibahas, kita lanjut ke nenek. Yang pertama ini ada generasi kakek dan nenek kita. Contoh pertama dari nilai-nilai sosial ini, pertanyaannya bagaimana tindakan kakek dan nenek kita kepada orang-orang di lingkungan sekitarnya? Apakah saling berinteraksi atau hanya bertegur sapa? Berikut jawabannya. Mereka ternyata saling berinteraksi, salah satunya untuk bergotong royong secara sosial. Nah, yang kedua itu ada norma-norma sosial. Pertanyaannya, dulu ada nggak sih peraturan yang berlaku pada zaman kakek nenek kita? Kalau ada, itu gimana contoh peraturannya? Jawabannya ada, tapi kita itu harus ikut serta dalam bergotong royong. Kalau ada pesta atau duka cita, kita itu harus saling membantu dalam acara tersebut gitu. Nah, yang pertanyaan ketiga itu ada adat istiadat dalam masyarakat. Pertanyaannya, apakah dulu adat istiadat yang berlaku di zaman opung mempengaruhi tingkah laku atau sikap manusia terhadap sesamanya? Jawabannya ada. Kalau dengan mertua mereka itu bahasanya berinteraksi itu kayak sebatas yang penting dan harus sangat sopan. Kalau itu mesti sopan-sopan banget. Iya. Kalau mertua kita berarti nggak boleh bercanda dong ya? Iya, nggak boleh. Mereka itu juga nggak boleh tertawa saat berbicara kepada mertuanya. Dan mereka juga harus lebih segan sih jika mengobrol bersama mertuanya. Tapi kalau misalnya sebelum pembicaranya mungkin mereka saling salam. Iya, salam dan sangat sopan ya. Nah, yang keempat ini ada teknologi. Pertanyaan teknologinya ini, apakah teknologi di zaman opung ini sudah ada? Kalau ada, apa saja contohnya?
jawabannya itu mesti sudah ada, tapi belum setangguh zaman sekarang lah ya. Kayak mereka tuh Jelas lah ya, soalnya kan zaman dulu kan zaman kakek nenek itu masih agak old gitu daripada kita gitu. Kayak yang kelima ada bahasa. Pertanyaannya, gimana sih bahasa yang digunakan pada zaman kakek dan nenek kita? Apakah menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia? Oke, jawabannya mereka lebih sering memakai bahasa daerah setempatnya, karena mungkin kalau pakai bahasa Indonesia mereka belum terlalu fasih karena pengaruh sekolah juga. Mungkin banyak dulu juga orang-orang yang mungkin nggak sanggup untuk membayar sekolah, jadi mereka yang tidak sekolah itu hanya menggunakan daerah setempat aja bahasanya dan nggak sefasih bahasa kita sekarang sih gitu ya. Oke, yang kedua, generasi orang tua kita disambung dengan kita. Oke, kita akan ngebahas tentang generasi orang tua. Yang pertama adalah nilai sosial. Pertanyaannya, bagaimana cara orang tua berbaur dengan tetangga sekitarnya? Nah, cara orang tua ini mereka itu biasanya kayak lebih sibuk gak sih karena pekerjaannya. Soalnya kadang juga kalau berinteraksi juga sebentar doang doang gitu. bentuknya pakai halus. Nah, yang kedua, norma sosial. Apakah di zaman orang tua mereka saling mengingatkan untuk pergi beribadah ke tempat ibadahnya masing-masing? Iya, jawabannya iya ya, karena mereka saling mengingatkan satu sama lain untuk pergi beribadah. Soalnya kan zaman dulu itu, zaman ke orang tua itu kan pasti kita masih punya perbedaan kan. Nah, kita juga nggak lupa pastinya untuk mengingatkan satu sama lain untuk pergi ke tempat ibadahnya masing-masing. Ketiga, ada istiadat masyarakat. Berdasarkan adat, bagaimana cara orang tua menyambut tamunya yang berkunjung ke rumah? Kalau ini sih kayaknya agak mesti dipraktikin guys. Iya, tapi kan tantangan tuh ngasih gitu, enggak lah datang ke rumahnya. Oh iya datang ke rumahnya, Kita datang ke rumahnya, kunjungan, tetap masuk, dibukain dulu. iya dibukain. Terus mereka itu langsung disuruh masuk gitu sama tuan rumahnya, lalu bisa salam gitu, salam gitu. Nah, yang teknologi apa yang paling maju di zaman orang tua dan apa contohnya? Kalau teknologi di zaman orang tua palingan handphone lah ya. Tapi ya tuh nggak sih handphone yang tapi belum Android gitu kayak Nokia, Kayak Nokia yang gitu loh. Yang kelima, bahasa. Apakah bahasa yang digunakan sama seperti zaman Oppo? Nah, mereka tuh kayak biasanya tuh lebih sebetulnya lebih berkembang daripada zaman kakek nenek ya. Mereka juga Udah mulai belajar bahasa Iya. Inggris, sebelum bahasa luar. iya bahasa Indonesia juga sudah fasih betul gitu daripada di generasi kakek nenek. Iya. Oke, generasi yang ketiga Aduh, generasi kita ini ya dong. Iya. Nah, banget ini bahasnya. Nah, ini generasi kita nih. Yang pertama itu nilai sosial. Nah, nilai sosial ini pertanyaannya, menurut kamu apakah hal baik masih sering dilakukan pada zaman ini? Seperti apa contohnya? Jawabannya sih masih sering ya dilakukan oleh pemuda-pemudi di zaman sekarang. Kayak contohnya itu mereka mengumpulkan dana untuk membantu orang yang terkena bencana alam. Yang kedua itu ada norma sosial. Pertanyaannya, apakah peraturan zaman sekarang sangat mengekang kita sebagai anak muda? Kalau dikatakan sangat mengekang sih enggak ya. Kayak mereka itu semua peraturan yang berlaku juga dilakukan itu demi kebaikan dan ketertiban bagi anak muda. Ya, walaupun Yang ketiga ada pertanyaan adat istiadat. Pertanyaannya, apakah kamu masih sering melakukan adat istiadat di keluarga dan seperti apa adat istiadat yang dilakukan? Itu kayak masih sering nggak sih? Kayak masih sering, contohnya tuh kalau ada pengangkatan CD pada remaja yang beranjak dewasa ya yang di gereja. Nah, mereka tuh makan dia dibuat acara gitu sebagai bentuk pelepasan karena mereka tuh udah dewasa gitu. Keempat itu ada teknologi ya. Pertanyaannya itu, menurutmu apakah teknologi zaman sekarang sangat berguna dan apa kegunaannya bagi kamu?
menurut kita ya kayak sangat berguna gitu ya kan. Sebagai siswa satu Medan itu kami menggunakan teknologi ini dalam bentuk handphone. Dalam bentuk handphone itu tuh sebagai alat bimbingan kita untuk menambah wawasan. Contohnya itu kayak mencari informasi tambahan dari Google. Yang kelima itu terakhir ada bahasa. Pertanyaannya, apakah kalian masih sering menggunakan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari? Untuk jawabannya sih tidak ya. Tapi kita tuh kayak masih ngerti gitu ya. Misalnya orang tua ngomong sama bahasa daerah kan. kita tuh masih ngerti. Tapi kita nggak tahu ngomongnya. Iya. Gimana ya Bang? Kamu ngerti artinya tapi nggak tahu ngomong gitu ya. Nggak tahu ngomongnya tapi tahu artinya. Pokoknya gitulah. Ya kira-kira itu doang ya dari kita yang menyampaikan bagaimana perubahan sosial terhadap 3 generasi ini gitu. Oke, cukup sekian saja dari kelompok kami bahasa. Ya kami harap kalian semua menikmatinya dan menambah wawasan kalian juga. Oke. Terima kasih. Bahas tentang 5 bising kali. Halo semuanya, selamat datang. Lesti sayang Rizky bilang